Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan servis obras pedang 3, dimana kondisinya ini sangat koplak semua ya, kendu semua, dimana kita harus ngecek semuanya posisi mana yang kendu atau nggak kencang. Bahasa Jawanya kendu ya. Nggak kencang, ini kondisinya seperti ini. Nah, di bagian ini ya nggak kencang ini. Maka cara ngencengnya adalah dibuka bagian sini, kemudian diketrok ujungnya, dipukul ujungnya agar masuk, agar kencang. Oke ya, jangan kencang-kencang ya, pelan-pelan ketroknya. Kemudian kalau sudah, kita kencangkan lagi bautnya. Jangan lupa sambil baca bismillah biar enggak pecah ya. Yang kita lanjutkan di sebelah kirinya, ini belum kencang, kita kencangkan dulu lagi, kita ketrok lagi. Kalau dirasa kurang kencang, kita cek dulu lagi, kemudian kita kembalikan lagi, kita kencangkan lagi ya. Itu tuh, sedikit demi sedikit. Ini sudah agak kencang, tetapi pada bagian belakang belum nih. Lakukan hal yang sama pada bagian belakang. Nah, kita bersihin dulu tuh. Nah, yang bagian belakang juga sama, kita kendorin dulu bautnya. Jangan lupa sambil baca bismillah biar berkah. Nah, kita tutup. Nah, ada dari dalam situ ya. Kalau dibuka lebih kelihatan ya, karena ini biar cepat saja. Ada posisinya sama seperti yang di depan tadi. Nah, yang diketrok yang bagian belakang itu ya, diketrok sedikit, jangan kencang-kencang, yang penting masuk. Kemudian cek lagi, kencengin bautnya. Oke, dikencengin bautnya tuh ya. Nah, kalau udah kencang, depan belakang, nah sudah nggak goyang ya. Nah, kalau tadi kan goyang dompet, ini sudah nggak goyang lagi. Kemudian cek bagian atas tuh ya. Nah, bagian atas juga sama, itu kendor. Nah, di bagian situ nih baut tuh. Ada ngecek yang bagian depan atas, kemudian ada dua baut. Yang pertama bagian atas ini, kemudian bagian bawah. Diputar dulu bagian bawah, ada bautnya, dikencangin lagi. Kemudian cek lagi nih. Nah, masih kendor ya. Masih kendor, kita cek bagian belakang. Kita cek bagian belakangnya. Nah ternyata yang kendor bagian ini nih. Nah, ini kurang kencang bautnya. Kita kencangkan sedikit lagi, jangan kencang-kencang, nanti kalau terlalu kencang dia nggak bisa mutar. Oke, dirasa cukup, sudah kencang semua. Kita putar-putar nih biar enak nggak putarannya. Kemudian kita cek untuk bagian loper, kita buka dulu nih biar lebih jelas. Oke, kita buka dulu bautnya, kita bersihkan, dan juga bersih hati ya, biar kalian bisa subscribe nih channel. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bagi ilmu, saya sedekah ilmu, yang nonton sedekah subscribe, like, comment, and share. Kita kasih minyak dulu nih biar licin, biar putarannya enak.
Pokoknya yang bagian yang bergerak itu harus dikasih minyak. Karena apa? Karena tiap gesekan besi itu menghasilkan panas. Kalau menghasilkan panas nantinya akan terkikis tuh besi. Nah, jadinya menghasilkan suara yang kasar kalau perawatannya tidak teratur untuk memberi minyak. Jadi saran saya setiap seminggu sekali diminyakin tuh mesin, jangan asal dipakai aja terus ya. Diminyakin biar mesinnya awet. Bagian dalam, nah itu fungsinya untuk mengatur lebar kecilnya jahitan. Nontonnya sambil sholawatan, kalau lama ya diputer aja biar bisa. Ini karena ini servisnya kita rutin. Nah, ini kita cara buka. Ini cara buka sepatu ya guys, pakai kunci nomor 7. Kita buka, kendorkan, cara ngendorinya ke arah kiri, kemudian angkat sepatunya. Ini belum lepas nih, kita kencangkan, kendorin lagi nih. Nah, baru dibuka, tarik aja pelan-pelan. Jangan lupa tuh posisi jarum itu posisi di atas, nanti biar nggak bentur, biar nggak patah tuh jarumnya. Kalau sudah, putar-putar lagi untuk menghasilkan suara enak apa enggaknya. Kita buka untuk bagian platnya. Cara bukanya seperti ini ya. Buka platnya dengan obeng min, sambil baca bismillah ya biar gampang. Baca sholawat lah biar makin berkah tuh ilmunya. Ya dibuka. Oke, dibuka sambil diputar ya biar bisa keluar tuh. Posisinya diputar-putar, nah diambil. Nah, ternyata yang goyang itu adalah giginya. Yang bermasalah adalah gigi pada obras. Goyang nih, kita cari penyebabnya kenapa itu bisa goyang. Kita bersihkan dulu nih penyebab dari gigi goyang. Tidak goyang dompet ya. Kalau goyang dia nggak bisa menghasilkan jahitan tentunya. Nah tuh kan goyang tuh, kanan kiri atas bawah nggak stabil. Nah ternyata kita cek di belakang, kita buka dulu biar gampang dalam pengecekan kenapa penyebab dari gigi itu goyang. Goyangnya karena nggak goyang sedikit-sedikit. Kalau goyang sedikit-sedikit bisa dimaafu ya. Kalau goyang sedikit, kita buka, tutup belakangnya, bersihkan dulu guys biar bersih, hati juga bersih ya. Kalau hati bersih gampang tuh subscribe-nya, jangan lupa tinggalin subscribe ya. Dan ternyata penyebab dari gigi itu gerak adalah asnya lepas guys. Nah itu di situ ada as yang harus terpasang di dalam slot itu lepas tuh, hilang. Nah kita akan buatkan tuh. Nah tuh penyebabnya ini nih ya, ini harus masuk tuh, dia goyang-goyang seperti ini. Nah seperti ini nggak boleh. Di situ asnya hilang, nggak tahu kemana pemakainya. Pemakainya
nggak teliti nih, tuh kan penyebab dari gigi goyang adalah as belakang pada pengaturan gigi itu hilang guys. Iya, kita buatkan dulu nih, kita buatkan as untuk dimasukkan ke dalam slop itu ya. Nah, kita buat nih, itu saya ambil dari tiang penyangga benang. Kita masuk karena itu pas ya, saya pakai aja. Kalau saya beli kelamaan nanti, kita ambil yang pas saja kemudian kita potong. Jadi untuk biaya servis itu kita nggak terlalu mahal karena kita diakalin. Yang penting sesuai dan pas. Kita udah potong, kita minyakin biar gampang masuknya. Kita masukin. Nah, ini yang hilang guys, ini gantinya ya. Kalau sudah masuk, kita posisikan pas di tengah. Posisikan di tengah situ nanti itu ada baut, kita kencangkan. Nah, bautnya kita kencangkan biar nggak lepas lagi guys. Tadi lepas itu mungkin itu nggak dikontrol sama si penjahitnya, jadi dipakai aja terus ya, nggak diperiksa, jadinya lepas. Nah, tuh kan udah enak. Itu sudah enak, kita tinggal setting loper dengan jarumnya. Nah, setting loper pada jarum itu harus jarum bawah itu harus berada tepat di atasnya lubang jarum, di atasnya sedikit ya, ada jarak sekitar 2 milian di atasnya jarum. Untuk loper bawah, untuk loper atas itu harus posisinya di belakangnya lubang loper untuk jarumnya. Jadi ngambil seperti ini. Nah, itu berada di belakangnya, maka dia akan mengambil benang di bagian loper atas. Fungsi dari baut ini untuk menurunkan atau menaikkan tiang jarum ya ketika tidak sesuai dengan loper. Loper bagian bawah. Ini itu loper bagian bawah, bautnya di situ. Kita pasang dulu dek bagian belakang. Oke, jangan di skip ya videonya biar kalian paham betul bagaimana cara servis step by step sesuai dengan servisan yang ada kali ini. Nanti setiap servisan akan kita bahas perinciannya, ini yang di setting apa gitu, akan bahas satu persatu ya. Oke, kita kencangkan dulu dek bagian belakang, yang sabar ya, kalau tidak sabar nggak jadi servisannya. Orang servis itu harus sabar, orang nonton juga harus sabar, jangan di skip ya biar paham betul. Dan jangan lupa like, comment, share-nya guys. Pasang dek. Karena ini untuk settingan loper sama ini pas, yang penyebab dari kerusakan itu hanya giginya yang goyang ya.
giginya yang goyang, yang nggak sesuai. Baut asnya lepas jadi nggak tuh, nggak nganyam. Oke, sudah tuh, enakan tuh ya. Tadi sudah kayak yang pertama tadi itu kendor semua, kita kencangkan step by step. Nah, ini kita pasang sepatu obrasnya. Cara masang sepatu obrasnya seperti ini. Angkat dulu sepatu bagian belakang, kemudian kita masukkan ke dalam bautnya, posisi jarum di atas. Kalau sudah pas, kita kencangkan dengan kunci pas nomor 7 ya guys. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Kita pasang kembali atributnya, jangan lupa. Kalau misalkan kita copot-copot untuk beberapa pemula, kita copot, kita nggak tahu nanti balikinnya gimana, caranya difoto dulu ya. Difoto, kemudian kita copot gitu untuk pemula. Nah, ini hasilnya guys. Hasil dari servisnya yang tadi kita pasang. Untuk pemasangan benangnya sudah ada di video yang dahulu. Kenapa saya skip? Nah, ini langsung hasilnya guys. Nah, ini mesin yang tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.